Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama saya Kaleb. Pada sisi kali ini kita akan membahas tentang Peak, Hive, Hibes, Zookeeper yang terdapat dalam teknologi Hadoop. Ini masih menyangkut tentang big data ya teman-teman. Nah, pokok pembahasan kita tentang Peak, Hive, Hibes, dan Zookeeper. Yang pertama Peak. Apa itu Peak? Apache adalah platform untuk analisis data yang dibangun di atas Hadoop, memungkinkan pengguna untuk menulis skrip data yang lebih mudah dibaca dan dikelola. Peak digunakan untuk ekstrak, transform, dan load, atau ekstraksi, transfer, dan loadingnya, memuat dan analisis data besar. Yang berikut karakteristik Peak. Yang pertama itu programming easy atau kemudahan program. Peach Latin sangat mirip dengan SQL. Penulisan skrip Peach sangat mudah jika kita mahir dalam bahasa SQL. SQL itu adalah Structured Query Language. Ya. Yang karakteristik kedua yaitu User Defined Function. Fungsi yang didefinisikan oleh pengguna melalui Peach. Pengembang dapat membuat UDF atau User Defined Function di dalamnya bahasa pemrograman lain seperti Java dan menjalankannya dalam skrip. Nah, inilah contoh skripnya dan untuk menghitung kata dalam teks. Ini contoh sederhana ya. Nah, karakteristik yang ketiga, extensibility atau ekstensibilitas. Pengembang developer dapat mengembangkan fungsinya sendiri untuk membaca, memproses, dan menulis data. Yang berikut, optimization atau optimalisasi otomatis. Peach memiliki kemampuan untuk melakukan optimasi otomatis terhadap kode yang ditulis dalam bahasa tersebut. Ini menyangkut optimasi seperti penggabungan operasi, pemecahan tugas besar menjadi tugas yang lebih kecil, dan penjadwalan tugas yang efisien di dalam cluster Hadoop. Nah, itu beberapa karakteristik Peak. Yang berikut kita lihat data flow-nya. Jadi ada tiga tahap. Ada loading. Nah, pernyataan load untuk membaca data dari sistem. Yang kedua, transform, serangkaian pernyataan transformasi untuk mengolah data, dan juga dump untuk melihat hasil, atau store untuk menyimpan hasil. Seperti itu teman-teman. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai Peak. Yang berikut Hive. Apa itu Hive? Apache Hive adalah sistem pergunaan data yang memungkinkan untuk mengquery data menggunakan SQL similar HiveSQL. Ideal untuk analisis data besar dan berbasis data warehousing. Menggunakan tabel basis data dan query SQL untuk mengakses data di Hadoop. Berikut kita lihat query Hive. Arsitektur Hive atau data flow. Nah, ada UI atau user interface, ada driver, ada metastore, ada compiler, ada execution engine atau mesin eksekusi. Ini arsitekturnya, data flow-nya. Kita lihat ya, ada Hive Trip Server, ada metastore, ada HDFS, Hadoop Data File System. Yang berikut kita lihat fitur yang ada di Hive. Fitur Hive menyimpan skema dalam database dan memproses data ke dalam HDFS, dirancang untuk OLAP, menyediakan bahasa tipe type SQL untuk query yang disebut HiveQL atau Hive Query Language, familiar, cepat, terukur. Dukungan failover otomatis membaca dan menulis dengan sangat konsisten. Ya. Yang berikut, nah ini contoh query Hive. Jadi ini ya seperti ini.
Yang berikut kita lihat Hadoop Base atau HBase. Apa itu HBase? APC HBase adalah basis data NoSQL berbasis kolom yang dibangun di atas Hadoop. Cocok untuk data yang diperbarui secara real time dan membutuhkan akses cepat. Menyediakan akses langsung ke data yang terdistribusi. Nah, kita lihat modelnya. Model data HBase atau Hadoop Base ini seperti ini. Ada row case data diorganisir dalam tabel. Setiap baris memiliki kunci unik, dapat menyimpan data semi-struktural dalam bentuk kolom keluarga, mendukung akses cepat dan pencarian data. Nah, kita lihat fiturnya. Ada fitur habis itu skalabilitas, pemecahan tabel secara otomatis, dukungan kegagalan otomatis, menyediakan replikasi, dan juga Java API atau Application Programming Interface yang mudah digunakan untuk akses klien. Yang berikut kita lihat arsitekturnya. Nah, arsitektur HBase ada HMaster, ada region server, ini HMaster, ini region server, dan ada Zookeeper. Jadi HMaster itu prosesnya ringan. Terus region server ini node pekerja menangani pembacaan, menulis, memperbarui. Nah, server region berjalan pada HDFS node data. Seperti itu teman-teman. Nah, ada juga beberapa pro dan kontra dalam HBase, yaitu menangani kumpulan data besar, pemrosesan cepat, dukungan developer, dan pembagian beban atau tugas. Java API yang mudah digunakan untuk akses klien, konsistensi tanpa skema, dan skalabilitas. Nah, sekian untuk HBase. Berikut kita lihat Zookeeper. Nah, apa itu Zookeeper? Zookeeper adalah layanan koordinasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan aplikasi yang terdistribusi. Digunakan untuk mengatur sinkronisasi, manajemen konfigurasi, pemilihan pemimpin, dan banyak lagi. Menyediakan abstraksi berdasarkan model data pohon yang terdistribusi. Nah, seperti ini arsitekturnya. Jadi ada server leader. Nah, server leader ini di bawahnya juga ada beberapa servernya. Lalu server staff ya. Ada baru dihubungkan ke klien seperti ini. Nah, kita lihat aplikasinya. Jadi Zookeeper ini digunakan untuk sinkronisasi antara beberapa node aplikasi, manajemen konfigurasi untuk aplikasi terdistribusi, dan pemilihan pemimpin dalam sistem terdistribusi. Seperti itu. Nah, kita lihat perbandingannya. Jadi dari komponen Peak, Hive, HBase, dan Zookeeper, dan penggunaannya untuk ETL atau extract, transfer, dan loading. Analisis data besar, penggunaan Hive, analisis data besar dan data warehousing, penggunaan HBase, data NoSQL dan akses cepat, penggunaan Zookeeper, koordinasi aplikasi terdistribusi, dan model datanya dari Peak yaitu semi-struktural, dari Hive tabular, dan dari HBase kolom, dari Zookeeper pohon terdistribusi. Kalau untuk SQL like query itu Peak Latin, HiveQL, NoSQL query, dan Zookeeper ini nggak ada, tidak berlaku. Kita lihat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, Peak, Hive, HBase, dan Zookeeper ini adalah komponen penting dalam ekosistem big data, yaitu di ekosistem Hadoop. Nah, ini keempat ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti analisis pergudangan data, manajemen konfigurasi. Nah, dan juga untuk memahami perbedaan dan kegunaan masing-masing komponen sangat penting dalam mengembangkan solusi big data. Jadi big data ini membutuhkan komponen-komponen ini ya. Nah, sekian. Terima kasih. Terima kasih teman-teman telah menonton.